bukan di surga, ini di bumi. Kata Yesus ini bukan di surga, ini di bumi. Kalau di surga Yesus, kalau di surga Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Matius 19 nomor 29. Sebentar nih, Matius 19 yes nomor 29. Iya. Di situ dikatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Oh, gitu, jadi maksudnya ayat ini ya. Oh iya iya. Iya. Matius 19 ayat 29. Ayat 29. Iya. Aku berkata kepadamu, oh ayat 29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, iya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini untuk yang di surga ya? Yang di surga. Iya. Kalau maksudnya kalau yang saya dengar itu kan tambahannya cuma 40 bidadari, Bang. Berarti kalau Yesus malah 100 ya, banyak kan ini. Iya. Gitu, Bang. Nah, itu istri, Bang. Itu istri. Kalau di Islam itu kan bidadari. Bidadari ini artinya pelayan. Pelayan itu kan belum tentu pasangan, belum tentu istri. Iya. Tanya lagi, Bang, ini. Tapi ya maaf ya, Bang, silakan. Masalahnya saya dengar juga dari Pak Kiai itu. Iya. Di sana katanya yang cowok-cowok itu kerjaannya setiap hari memecah perawan. Ini gimana, Bang? Apa benar begitu, Bang? Enggak, itu tafsiran. Enggak, itu tafsiran. Iya. Oh, iya. Kalau setahu saudara Rudin dari pengajaran Kristen, di surga yang diajarkan Kristen itu nanti manusia yang masuk ke dalam itu masih punya kelamin atau kelamin dihilangkan, Bang? Halo? Tanya saya ya, Bang? Iya. Sering ya? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau setahu saya sih, karena Yesus kan pernah ditanya nih, kan waktu itu ada orang Farisi atau orang apa, saya juga lupa karena saya juga jarang baca. Iya. Itu seorang itu bertanya, ini kalau orang ini punya istri, punya suami atau punya istri gitulah ya, meninggal, terus kawin lagi, terus meninggal lagi, terus kawin lagi, meninggal lagi. Nah terus ditanya Yesus, nah itu nanti di surga itu nanti yang jadi pasangannya, yang jadi istrinya itu siapa, kayak gitu. Terus Yesus jawabnya begini, di surga itu nggak kawin dan mengawinkan, di sana itu sudah hidup kekal, jadi nggak ada yang namanya nafsu birahi, seksual kayak gitu. Jadi mungkin ya tentu saja ya kelamin, sperma kayaknya mungkin nggak ada kayak gitu. Boleh nggak saya menjelaskan ini sedikit? Oh ya, sangat boleh. Iya. Jadi yang Anda kutip itu adalah Matius 22 nomor 30. Di situ ada kata anastasis. Iya, anastasis itu artinya kebangkitan. Karena pada waktu kebangkitan maksudnya orang keluar dari kubur. Ya memang nggak ada kawin-mawin, Bang, kalau baru keluar dari kubur. Iya. Masa keluar dari kubur kayak ayam turun dari kandang habis itu cari betina? Enggak, Bang. Enggak. Orang bangkit dari kubur itu tidak langsung kawin-mawin. Tidak ada kawin-mawin di hari kebangkitan. Sama seperti malaikat yang ada di langit. Auranos, bukan di surga. Jadi saya luruskan pemahaman itu. Terjemahan yang betul adalah pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit. Bagaimana mungkin mau kawin orang baru bangkit dari kubur? Itu belum di surga. Belum berbicara paradiso, belum. Masih berbicara mengenai Auranos, masih berbicara ayatnya di mana tadi, Bang?
Ayatnya di mana Matius sih? 22 nomor 30. Saya yang orang Kristen nggak hafal, abang malah hafal ya. Mantap kali ini abang. Insya Allah. Matius. Sedangkan kalau Matius 22 nomor 30. Matius 22 nomor 30. Iya. Sedangkan kalau di surga bang, jangankan kita, Yesus aja kawin. Yes. Ya, nggak apa-apa. Ya, ayatnya Wahyu ada bang. ada Wahyu 19 nomor 6 nomor 7. Wahyu 19 Nomor 6 nomor 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh. Wahyu 19 nomor 9-nya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Wahyu 21 nomor 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai dari anak domba, yaitu Yesus. Jadi hari kebangkitan memang nggak ada lah, orang baru keluar dari kubur, ini hening, tak ada kehidupan, hening, semua berada di alam barzah. Setelah kemudian itu muncul, setelah hening, tak ada lagi kehidupan, ditutup kemudian sangkakala kebangkitan. Wahai paman, bangkit! Maka kemudian semua orang bangkit dari kematian, keluar dari alam kubur masing-masing. Masa keluar dari kubur, baru dibangunkan dari tidur panjangnya, tiba-tiba cari pasangan mau kawin. Itu nggak ada itu bang. Yang dimaksud kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Ya memang karena di situ adalah hari penghakiman. Kita dihakimi, setelah bangkit kita dihakimi. Nggak ada kawin-mawin ya? Iya nggak ada. Kayak Matius tadi, kayak Matius yang tadi. Nggak ada kawin-mawin di situ. Jadi orang kemudian dihakimi berdasarkan amal perbuatan. Coba lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang baik akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi dihakimi dulu kita. Bukan malah dikawinkan, enggak. Nanti setelah masuk ke surga, barulah kita kawin. Kawinnya bisa itu ya. Ya. Kawin artinya maksudnya gini bang. Kalau kawin dalam ilmu pengetahuan alam itu kan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi nanti di sana maksudnya abang begitu ya maksudnya? Ya begitu. Memang begitu. Karena itu adalah kodrat yang diberikan kita. Enggak ada semua kamu ilmu. Kok nggak ada? Nggak ada, sudah di atas kawin-kawin itu. Ada dalilnya nggak bang? Nggak ada kawin-mawin di surga. Yang saya tunjukkan di cerita Rubiadia itu betul lah. Itu hari kebangkitan, saudara. Di situ bukan berbicara surga. Itu berbicara Anastasia. Itu berbicara mengenai Anastasis. Jadi kamu pakai Alkitab, kalau menurut kamu benar, kamu pakai, terus kamu bilang itu palsu. Saya hanya menyadarkan saudara yang pahamnya bertentangan dengan kitabnya sendiri. Anda mengatakan tak ada kawin-mawin, sementara kitab saudara mengatakan ada kawin-mawin. Bahkan kamu pakai, terus kalau bahkan Yesusnya yang kawin. Bukan. Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Ini yang lucu. Wahyu 19, coba Anda baca bang, baik-baik. Lalu aku mendengar. Itu, yang kamu pakai sekarang ini artinya Alkitab ini benar kan, karena kamu pakai ini? Bukan begitu. Jadi maksud saya kamu gini. Benarkan bahasa dengan pakai bahasa Bukan. Maaf. Dengarkan saya dulu.
Kalau mau diskusi silakan. Kalau Anda hanya ingin cengengesan boleh turun di bawah. Gitu Bang. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya silakan. Kan gitu ya. Iya Bang. Iya Bang. Kan Anda membawa narasi di Kristen itu tidak ada kawin mawin di surga. Itu kan narasi iman saudara. Tapi ternyata kitab saudara sendiri yang mengatakan ada kawin mawin. Berarti yang bermasalah dengan Bibelnya Anda, bukan saya. Kalau di kitab saya sudah jelas ada kawin mawin di surga. Itu kitab saya dan saya aminkan. Nah, yang tidak ada kawin mawinnya itu adalah Anda secara doktrin dan dogma. Tapi ternyata di Bible yang Anda pegang ada kawin mawin. Jadi yang bermasalah siapa? Saudara yang bermasalah dengan kitab saudara sendiri. Kalau menurut saya sih bukan gitu Bang. Artinya kawin mawin yang di Wahyu itu artinya gereja itu diumpamakan sebagai mempelai perempuan, sementara mempelai laki-lakinya itu Yesus. Artinya jadi seorang mempelai perempuan itu kan setia sekali ya menunggu mempelai laki-lakinya, setia sampai nanti di surga. Tapi kalau sampai kawin mawin misalnya, kalau saya laki-laki ya nggak mungkin kawin laki-laki. Belum lagi misalnya jumlahnya orang Kristen ada 1 juta, 1 miliar, masa harus kawin semua kayak gitu kan? Oke, baik. Jadi itu anggaplah Bible ini salah. Anggaplah Bible Anda salah. Sekarang pertanyaan saya. Ketika nanti kalian di surga ngapain? Memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu, memuliakan Tuhan itu maksudnya kayak mana? Ya, bernyanyi haleluya. Oh, jadi nanti di dalam kehidupan kekal, Bang, di dalam kehidupan di tempat yang maha tinggi. Yang penting nggak ada kawin mawin, itu aja semua. Oke, berarti surganya orang lain itu. Oke. Tapi kalau di kitabnya Bang, sabar Bang. Itu surga itu tempat beribadah atau tempat pembalasan kebaikan ketika hidup di dunia. Karena Yesus mengatakan begini, Bang. Nggak ada kesengsaraan, sudah nggak ada semua. Coba kamu praktekkan kepada saya, ucapkan haleluya selama 24 jam non-stop. Silakan, boleh nggak? 10 menit aja, 10 menit. Coba Anda sebutkan di sini. Semuanya diam. Coba Anda mengatakan haleluya selama 10 menit non-stop. Ini dalam kehidupan. Kan Anda kata itu pertanyaan yang nggak berbobot itu loh. Bukan. Anda mengatakan Anda ke surga hanya memuji. Ya kan? Menari, memuji. Silakan Anda buka kamera, Anda menari, ucapkan haleluya selama 10 menit. Saya mau lihat. Ngapain nggak berbobot? Bernyanyi juga tadi kata Bang, bernyanyi. Coba Anda 10 menit aja. Haleluya, 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 halo. Saya mau tanya kepada kalian berdua, di surga nanti hidup kalian berapa lama? Ya tak terhingga Bang. Tak terhingga. Ayo silakan 10 menit aja. 10 menit aja. Halo. Coba ayo buka kamera, kalian menari. Ayo buka kamera, kalian menari. Buka kamera, kalian menari dan berhalu-halu. Silakan 10 menit. Saya mau lihat. Ya saya sih nggak mau lah. Ini dalam kehidupan kekal. Ini dibalas dengan kebaikan atau penyiksaan? Ya, ingat ya. Lo coba Anda praktekkan kepada saya 10 menit Anda berhalu-halu. Silakan. Saya mau dengar. Praktekkan kamu tadi orang gila. Kalau hanya itu Anda mengatakan orang gila. Anda sendiri mengatakan itu orang gila. Gimana dong? Gimana dong? Hei, saudara, kalau Anda hanya berbicara mengenai doktrin, kambing pun bisa. Oke? Anda mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Di dalam Bible dikatakan ada kawin mawin.
Kemudian Tadi sudah bilang nggak ada kok, abang juga setuju nggak ada kok. loh, ini kitab Anda mengatakan apa? Itu di Matius yang diikat tadi di abang gereja, sampaikan bro. sama saya. Itu Nggak di ada. hari kebangkitan, Bung. Itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan dengan surga sama nggak? Kalau kamu Ya setelah kebangkitan terus masuk. Nah, setelah kebangkitan baru masuk ke surga. Matius 22 nomor 30, pada waktu kebangkitan tuh, pada waktu kebangkitan, dalam bahasa Yunaninya ada jelas dikatakan pada saat itu kebangkitan berbicara, orang anastasis dikumpulkan. Di situ tidak ada kawin mawin, memang nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Tidak ada sama seperti malaikat di surga, nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Nah sekarang Berarti ada Anda ke langit, ada surga kayak gitu bang. sabar Bang, Anda ke surga tidak ada piano, tidak ada gitar, tidak ada drum, tidak ada karaoke-karaokean. Anda aja sendiri. Halo 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Loh, itu dalil dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan itu kok. Anda sendiri yang mengucapkan. Di surga kalian hanya bernari, bernyanyi dan mengatakan halu halu haleluya haleluya haleluya. sudah jelas di situ semua. Kan nggak begitu bang. boleh Bisa- Coba tunjukkan. Coba tunjukkan di dalam kitab saudara sendiri bahwa tidak ada kawin mawin di surga. Coba Anda tunjukkan. Di mana dalilnya tuh? Seperti ceritanya Rudin Arya tadi. Ya di mana? Itu kebangkitan, Bang. Pada waktu kebangkitan, bukan pada waktu di surga. Bang, nih bang, nih. Ada namanya kawin mawin itu udah titik, udah habis cerita. Loh, setelah kebangkitan itu masih ada surga neraka. Bang, yang di surga itu. Lo mau bohong-bohongin orang lain tuh silakan. Loh, saya bacakan lagi dalilnya ya. Aku bacakan lagi dalilnya ya. 19. Aku bacakan dalilnya ya. Gunanya istri itu? Dua tidak Wahyu, dengarkan saya Bang, Bisa. dengarkan saya. Katanya kitab Wahyu itu adalah kitab, katanya kitab Wahyu itu adalah kitab pengungkapan kan gitu ya, diungkapkan, penglihatan. Jadi penulis Wahyu melihat apa yang dilihat. Datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai dan anak domba. Kan gitu. Kemudian di Wahyu 19 nomor 9, berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar-benar perkataan dari Tuhan. Nah, ini benar-benar perkataan dari Tuhan bahwa di dalam surga ada perjamuan kawin. Kok Iya sekarang? betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan tidak ada? Karena tafsirnya bukan begitu. Tafsirnya Tafsirnya bagaimana? itu- Tafsirnya bagaimana Tafsirnya tafsirnya? itu kan itu tadi di situ mempelai perempuan. Iya. Nah gereja itu Ya, baik yang laki-laki maupun Sabar ya, yang perempuan, Dinda Dewa, kakek-kakek sabar. maupun nenek-nenek itu Oke. diungkapkan sebagai Oke. mempelai perempuan. oke. Sekarang pertanyaan saya, Tapi dengan apa keluar Anda? sperma, Pertanyaan Bang. saya Nggak ada kepada saudara, Bang. Pertanyaan saya, Jelaskan itu semua. Kamu pertanyaan saya kepada saudara berdua. Pertanyaan saya kepada saudara berdua. Dengan apa kalian bernyanyi? Dengan alat apa kalian bernyanyi? Ya namanya kami sudah tubuhnya tubuh kemuliaan ya tentu saja Ya, nggak perlu dengan namanya. dengan cara apa kalian bernyanyi? Ya dengan cara mengungkapkan puji-pujian bagi Iya, semua. puji-pujian itu Anda ungkapkan dengan apa? Dengan mulut. Ya karena di sana itu ada mungkin kami diberi tubuh kemuliaan masih bisa bersuara. Iya, dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda bernyanyi? Ayolah kawan, ayolah kawan. Dengan apa Anda memuji? Ya, pasti Dengan mulut, dengan mulut. Berarti di surga nanti cuman ada mulut. Nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada perut, nggak ada bokong, nggak ada paha, nggak ada kaki. Cuman mulut doang. ngerti nggak? Cuman mulut doang saja. Mulut aja. Jadi yang bertebaran di surga kalian itu cuman mulut. Menyanyi mulut Kalau aja. di sana Gigi, masih gigi ada nggak gigi? Itu nggak berguna kalau Gigi nggak ada nggak? mulut semua. Bang, Hah? yang jelas di sana nggak ada nggak ada kehidupan Nggak ada maksudnya apa? seperti di sini lah. Kalau di sana nanti ada ini berarti ada kotoran yang keluar, Bang. Ya nggak mungkin lah. Ini Anda menyanyi kan? Anda bernyanyi kan? Anda bernyanyi.
Anda bernyanyi dengan apa? Malaikat Mulut. juga menyanyi bang, malaikat juga menyanyi Iya. di surga mengagungkan. Oke, itu kodrat malaikat. Jangan samakan manusia. Anda manusia kan? Atau Anda Ya malaikat? manusia. Tapi Ya, setelah manusia. diubah tuh- Anda memuji nanti di sana itu dengan apa? Tuhan berfirman aja bisa jadi. Itu ada. Iya, itu Tuhan. Ini Anda manusia. Nanti di Ya, surga sama Anda seperti kita juga. Kita nanti di surga menurut itu, gambaran nanti di rupa surga Allah. itu Anda, di surga nanti itu Anda ngapain? Anda bernyanyi. Dengan apa kalian bernyanyi? Dengan yang mulut. jelas bukan dengan Maksudnya, perut bang. iya, berarti dengan mulut. Iya. Mulut aja atau ada tubuh yang lain? Ya anggota tubuh mungkin mengagungkan, menyembah kayak gitu. Wong saya juga Pertanyaan saya, apakah di surga kalian itu cuman mulut aja? Bibir gitu, bibir. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Gitu. Kosong. Jadi mulut-mulut aja. Jadi firmannya Tuhan itu kosong kalau nggak ada punya mulut. Kok jadinya Anda jadi Tuhan di sana? Yang saya tanya Anda loh, bukan Tuhan. Enggak. Yang jelas Yang bang, saya tanya Andanya, bukan Tuhannya. Yang saya tanya Andanya. Di surga Kristen itu apa yang dipakai memuji? Itu loh. Di surga kalian itu apa yang dipakai memuji? Mulut. Matikan semua. boleh jawab bang. Boleh jawab Mulut nggak kan bang? yang dipakai. Nah, mulut ini bisa nggak berbicara tanpa lidah? Kamu Bisa tahu nggak nggak memuji kita tanpa diciptakan lidah? menurut gambaran Bisa dan nggak rupa kemudian Allah. Jadi alama firman Tuhan entah kita pun bisa kemana-mana. berfirman di sana Alamak. nantinya. Iya. Jadi Tuhan juga kalian. Ya Iya, Tuhan bukan kan begitu, berfirman ya Bang. kita pasti bisa ngomong sama dia juga kan nanti. Mesti ngomong, bisa komunikasi. Oh, bisa gitu. Pertanyaan saya, dengan apa manusia kalian itu bangkit dari kubur jadi apa sih sebenarnya? Jadi Tuhan atau jadi masih manusia? Ya kita kan gambaran dan rupa Allah yang kita diciptakan manusia. Alamak, rupa Allah pula kau bawa-bawa. Jadi penyanyi tapi bang. Kenapa pula kau bawa nama Tuhan? Sekarang yang saya tanya, kamu keluar dari kuburmu nanti itu berupa apa? Berupa Tuhan? Berupa manusia? Atau apa? Atau mulut saja yang keluar dari kubur? Untuk persiapan memuji. Boleh jawab nggak bang? Iya. Tapi jangan Boleh. konyol ya. Jangan konyol, Iya, jangan akal-akalan. Iya. Nah, kita konyol pertanyaan aja yang konyol. Iya. Saya kan bertanya, nanti kalian keluar dari kubur itu dalam bentuk apa? Bibir saja yang keluar atau apa? Izin jawab bang. Nah, silakan. Iya, kalau menurut saya ya itu jelas kita pakai tubuh manusia, tapi tubuh yang sudah dirubah jadi tubuh kemuliaan. Bedanya Maksudnya? tubuh kemuliaan dengan tubuh jasmani sekarang. Kalau tubuh jasmani sekarang, misalnya kita nggak makan nasi atau nggak makan sesuatu yang menjadi asupan, kita lemes. Tapi kalau di sana karena sifat-sifat biologis yang ada di dunia itu sudah nggak ada, pakai tubuh kemuliaan, nggak makan nggak minum juga nggak bakalan lemas. Bang. Gimana ini? Anda mengatakan sifat-sifat biologis sudah tidak ada. Lalu Anda memuji pakai apa? Ya pakai mulut, cuma beda mulut yang di surga sama mulut yang di sini, nggak mungkin. Dan kalau di surga Bagaimana masih ada ceritanya nih? mulut yang Bagaimana mulut yang ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Anda tidak lagi menggunakan kemudian sifat-sifat biologis, sementara Anda masih memuji? Memuji pakai apa? Pakai mulut. Nah, iya, memang ujinya enggak, memang harus pakai perut, Bang. Nah, oleh karena itu kalau ada mulut, maka ada lidah. Berarti abang itu, saya kira abang di sana lebih mempercayai bahwa ada kehidupan biologis, Nah, ya termasuk. memang. Sekarang begini. Coba kamu bacakan. Sabar. Coba kamu kemudian bacakan saya di dalam kitab Anda sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Coba. Yohanes 5 nomor 29. Iya, coba. Dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, Itu aja. siapa yang dihukum di situ, Bang? Yang berbuat jahat, Yang berbuat jahat ini apa? Manusia atau bukan? ya manusia juga kadang. Lalu yang dihukum manusia atau bukan? Ya manusia.
Nah, yang berbuat dosa jasadnya kan? Iya. Lalu yang dihukum bukan jasadnya. Iya, jasad dan rohnya yang dihukum. Bagus, juga. Pintar sekali. Lalu yang masuk ke surga yang berbuat baik jasadnya kan? Iya. Lalu yang diberi upah kebahagiaan di surga jasadnya atau bukan? Iya, bukan. Mantap aja. Maksud lu apa? Maksud lu apa? Ya, jasadnya sudah diganti jasad kemuliaan, Bang. Loh, yang melakukan kebaikan. Tunggu. Yang melakukan sabar. Yang beda dengan jasad yang di dunia, Bang. Sabar. Yang melakukan kebaikan jasad lain. Yang mendapatkan kebahagiaan jasad lain, gitu. Iya, namanya jasad kemuliaan, Bang. Kalau yang di neraka itu bukan jasad kemuliaan karena berbuat dosa, berarti jasad kalau begitu saudara, silakan Anda melakukan maksiat sehebat-hebatnya. Karena ternyata bukan Anda yang akan disiksa di neraka, tapi jasad lain. Betul? Ya, jasad lain dan rohnya saya ya sama aja, Bang. Cuma maksud lu apa, Cak Ayu? Maksud lu apa? Tadi kau mengatakan bahwa yang masuk ke dalam neraka itu jasad yang berbeda, yang masuk ke surga juga jasad yang berbeda. Kalau begitu silakan puas-puasin jasadmu. Toh jasadmu ini tidak akan disiksa, karena yang disiksa itu jasad lain. Betul nggak? Hah? Ya sekarang jasad kalau masuk neraka ya jasadnya disiksa, cuma di sana jasadnya nggak butuh nasi, Bang. Maksudnya apa? Senjatamu si ucok, nggak ada nasi padang, si ucokmu kemudian kamu pakai bermaksiat. Yang masuk ke neraka bukan si ucokmu tapi ucok lain, gitu maksudnya. Maksudnya bukan gitu, Bang. Maksudnya gimana, Cak Ayu? Gimana maksudnya, Cak Ayu? Gimana? Bukankah yang melakukan itu yang mendapatkan balasan? Betul atau tidak? Iya, Bang. Cuma tubuhnya itu kamu sudah akui. Untuk biologis, Bang. Kalau tubuh biologis butuh nasi. Sekarang yang melakukan kemaksiatan. Sekarang yang melakukan kemaksiatan ini jasadmu atau jasad lain? Yang jelas di surga nggak ada orang tanam nasi, Bang, tanam padi buat makan. Oh, Tuhan tidak bisa memberikan kenikmatan berupa makanan tanpa tanam nasi, tanam padi gitu. Nanti kalau di sana makan nanti berak bagaimana, Bang? Urusannya repot. Oh, Tuhan tidak bisa kemudian menghilangkan berak pada manusia yang nggak kuasa gitu. Ya iya, masa di sana masih ada kotoran, Bang. Sekarang Tuhan tidak bisa menghapuskan. Sekarang ya, tidak bisa Tuhan itu nggak bisa menghapuskan kemudian kotoran itu menjadi gas yang harum gitu maksudnya. Jadi ikutan ketawa kalau di sana ada gas yang harum. Kalau manusia bisa membuat parfum, kamu nggak ketawa? Nggak kutanya sama manusia kalau abang begitu ya nggak apa-apa deh kalau di surga nanti ada orang jualan nasi goreng, jualan bakmi. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim, sampai segitunya ya Allah. Dalam kitab yang kau pegang ya, Yesus dengan pengikutnya Bani Israel, Lukas 12, Lukas 13, Lukas 22, Matius 8, Matius 25, Yohanes 6. Yesus dan pengikutnya Bani Israel akan makan minum semeja dengan mereka. Gitu. Oten itu Bunda, bukan sama Oten, bukan. Ya, mereka ini Oten kan, mereka ini penyembah roh. Nah, sedangkan Yesus diceritakan di kitab saudara bahwa Yesus bersama dengan pengikutnya Bani Israel akan duduk makan minum semeja di dalam kerajaan Tuhan. Ya, Kristen maklum kalau dia menolak itu karena memang mereka di neraka mana ada kayak gitu. Tadi aja mereka mengatakan di surga mereka akan memuji-memuji. Sebenarnya di surga yang dimaksud itu neraka. Karena mereka hanya menghabiskan kehidupannya dalam kehidupan kekal itu merintih. Panas. Itu yang mereka akan lakukan seumur hidup. Tanpa ada kematian. Kekal selama-lamanya. Sementara kita, Masya Allah, di dalam surga kita akan berbahagia dengan keluarga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam surah Ar-Ra'd
Salah satunya kemudian di data ayat 23 Allah menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jelas di surga kita bersama dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan suami, pasangan-pasangan kita akan berbahagia. Bahagia dalam kehidupan manusia, bukan bahagia dalam konsep binatang, atau bahagia dalam konsep malaikat, atau bukan bahagia menurut konsep roh, tetapi bahagia menurut konsep manusia. Sebagai manusia dibalas sebagai manusia, binatang dibalas sebagai binatang, kafir dibalas dengan kekafiran, umat Islam dibalas dengan keselamatan. Namanya juga Islam, salam, selamat, dibalas dengan keselamatan. Jadi di surga umat Islam itu penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kezaliman di sana. Kalau saudara Kristen menganggap bahwasanya bersetubuh itu adalah sesuatu yang hina, berarti Kristen ini keturunannya keturunan hina semua. Padahal bersetubuh itu adalah hal yang sangat-sangat suci. Apabila bersetubuh itu nanti bersetubuh, Bang. Iya, bersetubuh. Tadi Abang bilang perawan katanya enggak. Kok bersetubuh? Yang anda pertanyakan tadinya itu adalah kesibukan seorang laki-laki hanya pecah perawan. Saya katakan tidak. Kesibukan yang lain banyak. Selayaknya di bumi ini, kesibukan manusia ada pecah perawan. Habis itu mereka bekerja, habis itu mereka sama keluarga, habis mereka bersantai dan seterusnya. Bukan hanya bersetubuh mulu yang dilakukan. Tidak. Nah, itu dalam konsep Islam. Itu dalam konsep Islam. Bersetubuhnya iya ya. Bersetubuhnya iya. Oh iya. Emang kenapa? Emang kenapa bersetubuh itu? Anda jijik dengan bersetubuh. Sementara sementara Anda sendiri berasal dari hasil persetubuhan. Emang Allah menciptakan persetubuhan itu sesuatu yang buruk menurut saudara? Persetubuhan itu buruk menurut saudara? Menggauli istri Anda itu buruk? Itu sesuatu yang menjijikkan? Atau itu kenikmatan dari Tuhan? Ayo. Oh iya. Berarti di sana masih ada persetubuh ya? Iya, betul. Kenapa Yesus itu ada ayatnya juga ya Bang di Al-Quran? Oh, Yesus kawin banyak di sana. Bahkan Yesus kawin di sana kan? Kan tadi saya sudah menunjukkan dalil. Kalau kawin itu kan Matius tadi 19 itu. Oh, Anda itu hanya memalingkan materi saja. Tidak seperti itu. Kalau di sana ada kawin mawin, Bang. Kalau di sana ada makan dan minum, artinya di sana alat reproduksi tubuh manusia itu sempurna. Ketika kemudian Anda mengatakan tubuh kemuliaan, maka di sana tidak ada lagi kotoran. Yang keluar itu hanya gas, hanya keringat yang harum, yang wangi. Anda menertawakan itu, sementara manusia sendiri mampu menciptakan gas yang harum. Masa Allah tidak? Iya. Masa Allah tidak bisa? Makanya di dalam Islam, tradisi Islam, keringat penghuni surga itu bau harum kasturi. Iya, betul. Gas yang keluar dari kelamin mereka itu ada harum. Tidak ada lagi kotoran di sana, tidak ada lagi kenajisan. Tetapi kenikmatan bersetubuh masih dilakoni oleh makhluk manusia. Karena itu adalah bagian dari kemanusiaan. Makanya manusia di bumi ini dilarang berzina. Kenapa? Karena nanti di surga Allah menghalalkan. Allah menghalalkan. Itulah pembalasan bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang cabul otaknya, saya nggak mau berzina, nanti di surga aja, itu tidak akan masuk ke surga. Kenapa? Karena surga itu tempatnya orang suci. Orang suci, Bung, orang suci, meskipun mereka halal bersetubuh dengan istrinya, mereka punya adab. Bersetubuh sebelumnya berdoa, setelah melakukan mereka mandi, membersihkan diri. Itu adab. Itu di dunia aja mereka tertuntun. Apalagi di surga. Ya iya. Emang kenapa bersetubuh itu, Bang? Menurut saudara, itu sesuatu kehinaan? Itu bersetubuh itu dosa, maksiat, atau apa ini menurut saudara nih? Saya tanya dulu. Ya kalau menurut saya, karena di sana sudah bukan biologis lagi. Ya kok bukan biologis? Siapa bilang bukan biologis? Saya bacakan dalilnya, Bang ya. Kalau biologis kan harus ada karbohidrat yang masuk. Oh, jadi Anda ragu tentang Tuhan mampu menciptakan itu semua? Hah? Anda ragu? Anda ragu bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak mampu menciptakan alam berupa jannah, ada kemiripan dengan kehidupan di bumi? Yang saya tahu tubuh kemuliaan itu. Seasonnya kan season sudah di surga. Jadi terus kalau di surga kita berubah menjadi hantu gitu?
Kalau yang seperti ada karbohidrat, protein itu kan season masih di dunia. Oh, jadi maksud saudara, ketika Yesus mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka akan dipersilahkan untuk duduk makan dan minum nanti dan melayani mereka di surga. Maksudnya Anda makan apa di situ? Makan angin? Maksudnya di sana itu ya makanannya yaitu memuji Tuhan. Lama. Aduh, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Alamak. Iya, nggak ada yang lain. Tapi kalau tafsirnya Abang di Al-Quran, di sana masih ada proses biologis. Lukas 22 nomor 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini maksudnya apa? Makan minum ini apa maksudnya? Ya maksudnya beraktivitas bersama-sama. Oh, susah lah kalau begitu. Nggak ada makan misalnya nasi goreng. Susah kalau Anda cuma menafsirkan bebas. Tafsir bebas itu namanya. Ya artinya gini lah. Interupsi boleh ya? Kami enggak. Kami jadi Anda maksudnya Anda ketika masuk ke surga itu sudah bukan manusia lagi berarti ya, manusia yang tidak butuh makan gitu. Anda tidak butuh makan. Bahan-bahan kimia biologis maksudnya gitu. Iya, maksudnya gini Bang. Maksudnya di surga. Iya, oke. Maksudnya Anda itu di surga nanti enggak ada lagi makanan gitu. Enggak ada minuman, enggak ada makanan di surga. Gantian Enggak ada makanan. Ada. Enggak ada. Kalau itu hanya itu metafora saja lah. Metafora berarti artinya, berarti di surga nanti itu otak Anda sudah enggak berfungsi gitu. Ingatan Anda sudah enggak ada lagi. Ingatan aku lah. Ya ingatan ya masih ada, Bang. Masih ada. Cuma kan Anda kira-kira Anda ingat makanan enggak di sana, Bang? Kira-kira Anda mengingat makanan enggak di sana? Nih, kalau di sana itu otaknya nggak butuh asupan bahan-bahan kimia, Bang. Karena di sana sudah pakai gantian aku lah. Masa klen-klen aja. Ya, kau kenapa? Kenapa kau? Kau kenapa? Aku mau tanya sama Juma satu pertanyaan aja, boleh nggak? Nggak usah ya. Oh, terima kasih lah ya. Iya, sama-sama. Oke, cuma tolong. Kamu yang tolol karena kau jadi Kristen. Mampus lo. Kalau kau ndak Kristen, ndak mungkin kau tolol. Syarat untuk menjadi Kristen ya tolol, paham kau? Bukan Kristen kalau nggak bodoh. Tengoklah ini temanmu ini, si Rudin ini. Ada yang jauh lebih penting daripada itu. Dia nggak pakai otaknya, dia pakai asumsi. Susah. Ya. Kita ini kedatangan Mbak Santa Monica Kirana. Beliau ingin melakukan prosesi syahadat. Mbak Santa, beliau sudah ngobrol sama dewa itu kurang lebih ada kisaran 1 bulan ya, lewat WA. Betul ya, Mbak Monica ya? Iya. Kurang lebih 1 bulan. Selamat ya. Mbak Monica. Dari Katolik. Dari Protestan. Dari Katolik. Dari Protestan. Oh iya, selamat. Ya, tanya dulu aja sama Abang, silakan ya. Beliau mau syahadat hari ini. Hari ini beliau mau syahadat. Ya, silakan, selamat. Diam dulu ya Rudi. Tapi syaratnya itu kalau bisa minta KTP-nya dulu, sama nanti kalau bisa on cam, boleh nggak Mbak? Nggak apa-apa, on cam nggak apa-apa. KTP-nya bisa, Mbak. Bang Andi, gini. Beliau suaminya seorang Muslim. Beliau asalnya dari Muslim. Beliau murtad menjadi seorang Kristen karena sakit hati. Ini Rudin kenapa ini ya? Kok diam dulu aja. Diturunin aja. Nah, setelah beliau selama 15 tahun ke gereja, ternyata pada saat beliau sudah membaca kitabnya, beliau tidak percaya siapa itu Paulus berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, kemudian beliau bertemulah dengan dewa, ngobrol sama dewa menjelaskan panjang kali lebar sama dengan tinggi. Dia sakit hati sama oknum, dan sekarang beliau ingin kembali ke jalan, kembali ke Islam. Begitu Bang. Insyaallah. Izin Bang Dewa. Jadi ini kan dia mau open cam. Jadi kita tanya teman-teman di bawah dibantu di follow supaya bisa open. Udah cam. bisa open cam, bisa. Udah bisa ya. Bisa. Okay, terus pertanyaan selanjutnya, Mbak Monica udah pernah dibaptis belum?
Pernah. Pernah. Sempat mengaku Yesus Tuhan waktu itu ya? Pernah, iya. Nah, ya udah waktunya untuk kembali ke Islam. Silakan. Buka aja camnya, Mbak. Dibuka camnya. Udah. Loh, nggak ada. Belum bisa bang, kayak karena followersnya masih 300. Oh, ya. Tadi bisa di tempatnya ini. Oh, gitu. Tadi di tempat Dewa bisa, ya. Dibantu di situ deh. Nah. Masih muda ya? Alhamdulillah. Jadi Mbak Monica 15 tahun murtad ya? Iya. Ya Allah. Jadi udah pernah coba makan itu? Makan apa? Babi. Beda. Pernah. Ya. Alhamdulillah kembali lagi. Oke. Identitas beliau sudah ada teman-teman? Ada di Dewa Bang. Beliau pada saat beliau itu masuk ke Kristen, beliau tidak mengganti kartu identitas. Beliau seorang komisaris. Maaf Pak, jadi cerita nih. Lanjut nanti aja Bang. Dewa ngobrol sama Abang aja di WA ya nanti ya. Kalau soal itu ya. Baik. Jadi sekarang dari Protestan kembali ke Islam ya? Iya. Masya Allah. Kita langsung syahadat ya, Ukhti Monica. Iya. Baik, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian mohon untuk diinformasikan ke grup API Pusat agar Ustadz kita datang seorang untuk membacakan doa kepada saudari kita. Semoga istiqamah, dimudahkan dalam hidup dan urusannya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhti Monica, saya mohon untuk ngikuti saya ya. Ikhlas karena Allah. Oke, baik. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Sambil kita nunggu Ustadz kita untuk membacakan doa kepada saudari kita ini, mungkin bisa menerangkan sedikit kilas balik dari kehidupan beliau sampai keluar dari Islam lalu kembali menjadi muslimah kembali. Silakan. Ya, dulunya itu saya Muslim dari lahir itu saya Muslim. Terus waktu kuliah itu ada kekecewaan kepada personal gitu ya. Terus saya pindah ke Kristen. Tapi saya tidak mengganti identitas saya, tapi saya sudah dibaptis. Terus saya ke gereja itu 17 tahunan. Terus waktu saya menikah, suami saya juga Muslim. Saya nikah dengan tata cara Muslim. Habis itu saya keras
sama siapapun gitu loh. Maksudnya tuh kalau ngomongin agama gitu, Monik itu selalu bilang kalau kamu jangan senggol agamaku gitu loh, kamu jangan senggol agama Kristen. Itu tuh sudah 17 tahun itu keras gitu loh. Kayaknya tuh Monik juga bilang agamaku tuh harga mati, jadinya nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditek-tek gitu loh. Jadinya kita kan udah tahu Tuhan itu bisa membolak-balikan hati manusia. Jadinya itu selama sebulan ini Monik itu mencari gitu loh, mencari kebenaran, agama yang benar itu mana. Monik tidak mencarinya tuh di pertamanya itu kok ada kayak Komal seperti itu. Terus Monik lihat YouTube-nya Bang Juma waktu itu sama Ari Untung ya. Ternyata tuh Islam itu indah. Kita kan lihat agamanya. Kalau kemarin itu Monik kan lihat orangnya. Dan lingkungannya Monik itu kan bukan jarang orang muslimnya. Jadinya tuh kalau kita melihat oknumnya itu kan ya pasti takut gitu loh sama Islam gitu kan. Setelah Monik belajar agamanya, jadinya Monik itu lebih tahu kebenaran Islam itu seperti apa gitu loh. Iya, Masya Allah. Iya. Oh, sudah ada Ustadz Alif, udah mau masuk Ustadz Alif tuh, mungkin udah ada Ustadz Alif di bawah, udah aku telepon. Makasih Bun. Iya, Gurunda. Iya, jadi sempat belajar juga ya, belajar dari melihat YouTube, kondisi diskusi, materi-materi lintas agama gitu ya. Iya. Monik lihat Zakir naik ya, Monik lihat itu gitu loh. Jadinya tuh pertanyaannya Monik itu sudah dijawab semua. Jadinya tuh yang yang Yesus itu. Tapi yang Monik itu selama di Kristen itu, Monik itu mengimani kalau Yesus itu nabi gitu loh. Jadi Monik pun berdoanya tuh berdoa sama bapaknya Yesus. Jadi berdoa dengan Allah gitu loh. Iya. Masya Allah. Ya, silakan Dinda Ustadz Alif, didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau dikuatkan istiqomah Islamnya ya, kuat ya, sehingga beliau bisa teguh di dalam mempertahankan akidah. Silakan. Ya, Gurunda siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan. Ya, mohon maaf kalau jaringan agak ya tidak mengulur waktu. Bismillah. Nantinya Kak Monik ya, mohon bantu aminkan dengan serius, dengan khusyuk, karena dalam sebuah doa itu ketika kita mengucapkan amin, maka maknanya itu aku seperti apa yang diucapkan oleh yang mengucapkan doa itu. Jadi insya Allah mewakili dari semua, niatnya juga kita untuk kebaikan dan untuk kebaikan kita semua. Oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu kepada saudara-saudari kami ya Allah, yang mereka belum mau menerima hidayah sampai detik ini ya Allah. Barangkali di antara kami, di antara saudara kami, ibu kami, bapak kami, adik kami, kakak kami, atau siapapun mereka yang masih keras hati dalam menerima hidayah Islam ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam ini ya Allah, dan mereka bisa masuk bersama-sama dengan kami ke dalam jannah-Mu ya Allah.
Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina. Allahumma ighfir lana warzuqna wahdina wa'afina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami semua ya Allah. Biarkanlah dan pertahankanlah petunjuk itu pada diri kami ya Allah, sehingga kami selalu berdarah di jalan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah dan dosa seluruh saudara kami ya Allah. Curahkanlah selalu rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah, dan berikanlah kami semua kesehatan ya Allah, kemudahan setiap urusan dan kelapangan dalam rezeki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut para guru, aku mute lagi di jalan, maaf. Insya Allah, makasih Kak Ain. Bu Nika, aku boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Boleh. Jadi maksud aku gini, biasanya kayak gini nih yang orang udah murtad ini kan tadi katanya udah percaya jangan pernah ganggu keimanannya ibu lagi gitu kan ya, pas udah jadi murtad. Nah, ingin kembali jadi Islam ini apakah sudah ada niat memang sebelumnya atau ada memang sebelumnya beberapa tahun yang lalu ada keraguan gitu atau gimana, apa memang hanya 1 bulan ini aja? Hanya 1 bulan ini aja. Masya Allah. Hal apa yang membuat ibu ingin lagi kembali? Ada sesuatu, maksudnya kayak satu pernyataannya Bang Juma kah di YouTube tersebut atau bagaimana? Karena apa namanya, ternyata Nabi Isa sama Yesus itu sama. Selama ini yang itu yang saya tidak pernah tahu. Pada saat di Kristen ada sesuatu yang mengganjal di hatinya ibu gitu. Ini kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak? Nggak pernah. Kalau ke gereja itu kan hanya yang pasti setiap agamanya mengajarkan kebenaran. Jadinya tuh saya itu nggak pernah dikatakan sama pendeta sama apa gitu. Jadinya waktu aku bertanya gitu, Isa dan Yesus itu sama, dan di Al-Quran itu ibunya Yesus, Maria, Bunda Maria itu malah lebih dihargai daripada di Alkitabnya orang Kristen gitu loh. Oh ya, baik. Bang Juma mungkin ada tambahan? Iya, kalau saudari kita. Iya, silakan Bang Hadi, silakan. Mbak dulu sudah berapa lama murtad? 17 tahun. 17 tahun. Ada surat baptis, Mbak? Dulu ada, habis itu sekarang udah nggak ada, hilang. Ya kalau udah nggak ada berarti nggak perlu buat sertifikat. Kalau ada nggak perlu. Nggak perlu ya? Enggak. Ya itu aja sih. Yang paling utama Anda kembali itu apa kira-kira? Yang kembali ke Islam ada momen-momen tertentu mungkin? Dua orang terdekat saya itu bilang kamu cinta Yesus, cinta gitu kan, kamu sayang gitu kan. Terus habis itu orang Muslim itu bilang kita malah lebih sayang Yesus kalau di Islam itu harus mengakui
Yesus itu Nabi Isa gitu loh. Di situ saya baru tahu ternyata Nabi Isa sama Yesus itu sama. Itu selama ini saya nggak tahu, selama 17 tahun saya nggak tahu. Makasih, mungkin diterangin Pak Juma, silakan. Iya, sebenarnya Islam itu datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan kemudian oleh ahli kitab. Dalam hal ini orang-orang yang membuat makar tentang kenabian beliau di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Nabi kita itu yang betul adalah Isa. Isa alaihissalam, Yosua Hamasya. Dalam bahasa Aram disebut Iso. Sedangkan Kristen ini mengenalnya dengan sebutan Yesus. Nah, Al-Quran maupun kitabnya Kristen itu sendiri jelas ruang lingkup pengajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanya bertumpu kepada satu golongan, yaitu Bani Israel saja. Di dalam Al-Quran surah As-Saf, di situ Allah menginformasikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa wahai nabiku, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya sebelum engkau aku mengutus seorang rasul bernama Isa alaihissalam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa berseru, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul, utusan Allah untuk kalian. Itu kata Quran. Tetapi kemudian di dalam Bible emang ada ucapan itu? Ada. Di dalam Matius 15:24, sesungguhnya aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya itu jangan ke bangsa lain, tetapi datang kepada bangsa Israel saja. Jadi Nabi Isa, Yesus itu spesial diutus untuk Bani Israel. Lalu dari mana Kristen ini? Nah, kalau kita menjawab dari Bible, maka Yesus menceritakan itu kemudian dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada pengajar-pengajar. Waspadalah kepada pengajar yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka itu adalah serigala yang buas. Jadi ada kelompok di luar daripada domba Bani Israel yang akan datang menemui murid-murid Yesus dan mengaku mereka adalah pengikut Yesus, padahal bukan. Mereka adalah serigala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada ukhti, kepada saudara saya. Alhamdulillah, saya rasa kedepannya akan mendapatkan banyak ujian dan cobaan ya. Saya nggak tahu ukhti latar belakangnya kayak mana sampai murtad, kemudian bagaimana dengan keluarganya. Ya, saya hanya bisa berdoa kepada Allah, kiranya Allah menguatkan hati saudari kita ini, mudah-mudahan kuat, istiqomah, menjalani setiap aktivitas, rutinitas ritualnya, rutinitas aktivitas pekerjaannya dan seterusnya dimudahkan oleh Allah. Dan pesan saya, sering-seringlah bergabung dengan orang-orang yang memiliki kegiatan keagamaan Islam. Misalnya kajian, majelis taklim, atau ada ceramah-ceramah, sering-seringlah ikut di sana. Insya Allah akan dimudahkan kemudian untuk menerima hidayah. Hidayah dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Gitu ukhti Monika. Amin. Ya, Bu Monika, saya boleh tanya lagi nggak, Bu? Mohon maaf sekali nih. Maaf, udah punya anak? Sudah. Kau boleh tahu anaknya ikut Muslim atau gimana? Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus tanggapan suaminya Ibu mengenai Ibu mau masuk Islam kembali gimana? Suami saya itu saya menikah 14 tahun. Suami saya itu berdoa selama 14 tahun semoga saya masuk Muslim. Masya Allah, doanya dikabulkan hari ini ya. Orang tua tahu juga, Bu? Belum saya kasih tahu, tapi orang tua saya Muslim. Keluarga saya nggak ada yang Nasrani, nggak ada. Keluarga besar saya semuanya Muslim. Jadi ikut Kristen itu siapa kalau boleh tahu? Ikut sendiri. Apa dia masuk ke rekening? Oknum bang. Tadi kan dia cerita oknum. Karena dia selama ini sering yang namanya ditipu sama orang-orang Islam bang.
Maka dari itu ternyata Islam itu mengajarkan seperti ini gitu ya. Dan Dewa berapa kali mengatakan ke dia ya, selama 1 bulan ini kami berdiskusi itu setiap telepon itu minimal 1 jam, 2 jam sharing mengenai soal agama, dan akhirnya beliau pun dilembutkan gitu. Beliau sudah sepakat tadi jam 3 sebenarnya pengen melakukan prosesi syahadat di masjid terdekat, tapi karena mungkin ada pekerjaan, dia seorang wanita karir, jadi dia melakukan prosesi syahadat Bang, itu di tadi di masjid sudah habis Isya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, iya, Ada iya. nanti saya kirimin videonya. Baik, siap. Sama anak-anak Nanti, tadi ditemenin anak-anak. baik. Nanti kalau misalkan toh ada apa-apa lagi, silakan WA ke Dewa ya. Jangan pernah nelpon Dewa tapi WA ke Dewa. Jangan nelpon Dewa. Kenapa? Karena pada saat Bang Juma nelpon Dewa, pada saat Bang Hadi nelpon Dewa, suara dan getarnya itu ada. Tapi pada saat Bang Monika nelpon Dewa, hanya suaranya saja. Ternyata getarnya di hati ini. Aduh. Bercanda. Maaf Bang Juma, bercanda. Mulai jangkrik. Dan beliau membeli kaos Dewa berapa juta gitu ya, untuk dibagikan kepada para viewer. Insya Allah nanti mau dibagikan di roomnya Abuya ya, di roomnya Abuya. Dan Dewa ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Dan terus setiap hari beliau itu selalu perhatian sama Dewa, Bang. Mas Dewa ada pulsa? Kata Dewa ada katanya. Saya isiin ya. Nggak usah. Sampai beberapa kali maksa, Bang. Nggak usah, kata Dewa, nggak usah. Akhirnya mungkin karena dia merasa Dewa kok dikasih pulsa nggak mau, dikasih ini nggak mau. Ya udah saya beli kaos aja lah katanya. Bagiin ke viewer gitu, Bang. Alhamdulillah sama dia. Bang Dewa ya? Di sahabat Bang Suma, untuk netizen sahabat Bang Suma. Boleh. Boleh. Ya, teman-teman. Siap. Bang Dewa bagi-bagi baju tuh. Siap. Ini dari Bunda Monika ya. Jadwalkan saja nanti. Insya Allah kaosnya namanya keren. Insya Allah bagus kaosnya sekali bagus. Namanya ya, Monika Kirana. Santa, cantik depannya Santa. Santa. Ya lanjut. Masya Allah. Jadi apa namanya, rasanya itu jadi adem, jadi kayak apa namanya, anak-anak itu kan muslim, jadi sekolahnya tuh anak-anak juga pakai kerudung gitu kan. Jadi tadi tuh apa namanya, habis sholat, diajarin sholat anak-anak. Saya nanya wudunya itu gimana, apa yang dibasuh dulu, terus apa doanya gimana. Tadi diajarin sama anak-anak saya, karena kan anak-anak saya kan sekolahnya di muslim. Waktu sholat pun saya juga diajarin. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Indahnya Islam. Jadi kalau sedikit saya ingin berkata ya, ada beberapa mu'allaf yang jatuh cinta ke Islam itu karena dia sayang keluarganya. Banyak yang saya syahadatkan gitu. Karena mereka cinta. Tadinya dia membenci poligami kan. Tetapi saya katakan, oke, kamu benci poligami, oke. Tapi kamu sayang nggak sama keluargamu? Sayang, kata beliau. Justru karena nggak mau poligami inilah, makanya saya mau ke Islam. Tapi saya katakan ke mereka, katakan mereka lah, karena banyak orang ya. Cuman bukan pada kesempatan yang bersamaan. Ada nggak di dalam kitabmu bahwa kamu dengan istrimu atau kamu dengan suamimu dan anak-anakmu nanti akan bersatu di surga dalam kehidupan yang kekal? Dia katakan ada. Saya minta dalilnya mana? Ada nggak? Rupa-rupanya dia nggak sanggup menunjukkan dalil itu sampai hari ini. Sedangkan kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden itu umat Islam akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Nah ini keutamaan, keunggulan di Islam.
kita menyayangi suami, kita menyayangi anak-anak. Tetapi apalah arti itu semua kalau ternyata dipisahkan oleh maut? Sesayang apapun kita kepada suami, mati suami, kita nggak akan mungkin masuk ke dalam kubur menemani dia, nggak mungkin. Lalu pupus keharapan untuk bersama, rupa-rupanya tidak. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatim. Ternyata di Islam, rumah tangga yang kita bina di dunia akan langgeng di kehidupan yang kekal nanti di jannah. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa diri dan keluarga dulu? Ternyata sang suami punya tugas dan kewajiban untuk membina istrinya menjadi wanita soleha. Rupa-rupanya istri soleha memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah suami yang soleha, agar amanat ini bisa dijalankan oleh suami untuk mencintai istri dan anak-anaknya. Rupa-rupanya seorang istri yang soleha dituntut untuk memberikan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik, mengantarkan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan ternyata anak yang soleh dan soleha diwajibkan kemudian mereka untuk berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah hikmah di Islam. Jadi kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, kakek, buyut, ponaan, cucu dan seterusnya disatukan oleh Allah kembali di jannah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari dari Allah? Dalam kehidupan dunia kita bahagia, dikasih pekerjaan, dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, bla bla dan seterusnya. Tapi kematian memutus itu. Akan tetapi rupa-rupanya ada kehidupan kekal yang disebut jannah, di mana orang-orang beriman di sana akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Misalnya kayak saya nih, saya rindu dengan mama, rindu dengan ayah, rindu kali. Udah puluhan tahun orang yang melahirkan saya, orang yang membesarkan saya, mendidik saya, sudah pergi mendahului saya. Rindu kali, rindu belayan rambutnya, kecupannya, belayannya, pelukannya, nasihatnya, masakannya, rindu. Apakah kemudian sebagai muslim saya berputus asa? Ternyata enggak. Ternyata saya akan dikumpulkan bersama dengan orang tua saya lagi dalam kehidupan yang kekal, membuat saya lebih semangat beribadah dan lebih semangat menjadikan pribadi saya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua saya meskipun mereka sudah tak ada. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik keluarga saya, mendidik anak saya untuk menjadi anak-anak yang soleh, menjadi cucu-cucu yang soleh dan soleha. Inilah indahnya di Islam. Jannatun adnin yadkhulunaha wa man saha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ternyata tapi di Kristen itu tidak pernah menemukan dalil-dalil seperti ini. Tak boleh dipisahkan, mereka hidup kekal di dunia, maksudnya di dunia itu mereka hidup tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tapi di surga nanti, di akhirat nanti mereka nggak sama, ya percuma. Percuma. Kalau hanya 20 tahun, 30 tahun bersama, tapi di kehidupan yang kekal selama-lamanya, tidak lagi kumpul sama anak yang kita cintai, dengan suami, istri yang kita cintai. Untuk apa? Untuk apa? Sementara yang kita butuhkan ini adalah kehidupan kekal. Nah, di Islam, di kehidupan kekal, kita dengan keluarga kita akan bersatu kembali dalam kasih sayang Allah. Demikian ya, sebagai nasihat buat saya pribadi dan sahabat-sahabat yang membutuhkan edukasi yang terkaitan dengan kekeluargaan. Silakan. Yang lain silakan, mungkin ada yang disampaikan. Nah, Ustadz, statusnya Ustadz Alif, Ustadzku, statusnya sebagai belum suami istri ini apa, nikah ulang atau gimana? Enggak. Ustadz. Ustadz Alif, coba silakan. Halo Bunda, siap. Aku tadi kebental dan ada kemungkinan kebental lagi tapi sedikit. Berkait gimana Bunda, ketika seorang mu'alaf, dia suami istri berbarengan mu'alaf, itu kan dalam menghukuminya, sejauh yang pernah kami baca, maka beliau pernikahannya masih tetap sah gitu, karena diselamatkan dengan syahadat. Kecuali kalau dia salah satunya yang mu'alaf, maka harus berpisah, tidak bisa bersama layaknya suami istri begitu. Namun di kita memang kan biasanya ada syarat administrasi dan sebagainya di KUA, maka untuk lebih jelasnya
diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat atau ada proses ulang, ya ikuti aja proses itu, tidak masalah kayak gitu. Seperti itu biasanya Bunda. Masya Allah. Dan tadi nasihat sudah banyak dari Gurunda ya, semua juga Mbak Monica dan semua. Gurunda mohon maaf, saya harus dibawa lagi, kayaknya baterai juga tinggal sedikit dan jaringannya nggak mendukung, takut kepental lagi, jadi tadi belum pamit. Iya dek, ya dek, terima kasih. Lanjut ya semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup, mungkin Ukhti Monica mau rehat, mau istirahat barangkali. Dari tadi juga open kamera, capek lelah juga pegang HP kan ya. Iya. Oke, mungkin ada kalimat yang ingin jadi pesan atau apa gitu buat kami yang ada di sini atau kepada saudari Dewa. Terima kasih semuanya. Dalam 1 bulan ini alhamdulillah Tuhan sudah mengasih hidayah saya. Alhamdulillah. Saya akan lebih bahagia sama anak-anak saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bukan anak-anak saya terima kasih walaupun semuanya kan belajar. Nanti saya akan mungkin istirahat, nanti saya akan sholat tahajud, saya akan tanya sama anak saya doanya bagaimana, saya akan belajar. Doakan saya menjadi yang istiqomah, yang soleh, dan bisa membimbing anak-anak dengan baik. Terima kasih. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Mbak, nanti ke rumah Abuya ya nanti ya, kita giveaway ya. Masalah kaos ya. Kalau untuk di sini nanti beda lagi ya. Kalau untuk di sini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada satu pertanyaan nih. Iya, sebelumnya Damilo, ini Kristen atau Islam? Nois Hujan. Kristen, Katolik lagi. Salon. Ini Bang Suma, ada pertanyaan nih Bang Suma. Silakan Bang, Nois di tempat saya, silakan. Saya mau bertanya, di mana ayatnya di Al-Quran tentang perzinahan? Boleh nggak tunjukin dulu yang dilarang berzina? La taqrabuz zina. Itu. Iya, dalam Al-Quran Bang. Surah Al-Isra ayat 32. Coba Itu bisa dibaca. dilarang mendekati zina, itu mendekati aja dilarang. Iya. Gimana? Minta tolong dibacain dulu gimana itu artinya gimana, coba. Saya nggak bisa bahasa Arab saya. Oke, baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh satu perbuatan yang keji, dan zina itu adalah sesuatu yang buruk. Itu kata Allah di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32. Jadi mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Oke. Nah, ada lagi nih sambungannya itu. Misalkan kalau menikah itu udah sah ya? Iya. Udah sah ya? Udah sah. Menikah itu di usia yang mana dulu? Kalau di Islam itu menikah itu harus usia balik. Maksudnya gimana? Balik itu artinya seorang wanita ini sudah haid. Haid, oke. Iya. Haid itu kira-kira usia berapa? Mungkin tergantung, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun, tergantung dari tingkat kematangan seorang wanita. Di dalam Islam itu ya? Apa di dalam Al-Quran? Maksudnya?
di dalam Islam kan ada hukum Islam dan ada Al-Quran. Apakah hukum Islam itu dari Al-Quran apa gimana? Iya, kalau berbicara mengenai pernikahan itu berbicara gini Bang, saya omong tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran tadi kan kalau haid kan itu kan boleh menikah, itu kan tergantung orangnya gitu kan. Jadi saya tanya kira-kira usia berapa? Kata Bang kalau usianya itu nggak bisa dipastikan karena kan setiap wanita beda-beda. Ada yang kemudian usia 18 tahun baru haid. Ya. Nah, ada yang 9 tahun bahkan mungkin lebih daripada itu, kurang dari itu baru haid. Ada tercatat dalam Al-Quran apa? Ya, yang tercatat di dalam Al-Quran itu ya wanita balik itu haid, sudah sampai kepada masa kematangan jadi haid. Makanya diterangkan kemudian di dalam Al-Quran yang layak untuk menikah, wa ankihul ayama minkum, di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqra yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hambamu, yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itu diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Oke, yang ada yang saya tanggapi ini, yang layak itu gimana maksudnya yang layak? Yang layak itu artinya ya dari segi kematangan, mereka sudah bisa bertanggung jawab, mereka sudah bisa melakukan tugas sebagai istri, tugas sebagai suami, seperti itu. Terus mulai dari segi kematangan kan pasti bermacam-macam, dari usianya, ya kan? Iya, terus. Nah, terus dari segi kematangan lebih baik, ya kan? Ya. Nah, terus saya tarik nafas dulu nih. Maaf nih Bang, saya lagi batuk-batuk ya, maaf ya. Iya. Nah, sekarang itu kan dari saya menanggapi dari pertanyaan dari Bang bahwa itu kan tidak tercantum dalam Quran. Nah, dari situ saya mau bertanya lagi. Iya. Yang mengenai Aisyah. Mengenai itu misalnya Muhammad itu menikah sama nikahin Aisyah itu udah sah apa enggak? Aisyah kalau ngomong sah. itu kayak orang ya, namanya menikah itu sah. Kalau sudah menikah itu artinya mereka sudah sah. Berarti Aisyah itu udah matang apa belum? Udah menikah kan? Udah. Iya, menikah. Iya. Mereka kemudian dinikahkan, mereka kemudian berumah tangga. Menurut hadits 9 tahun mereka sudah berumah tangga. Kemudian menurut histori sejarah usia 15 tahun mereka belum menikah. Siti Aisyah belum dinikahkan kepada Rasulullah usia 15 tahun. Menurut histori. Tapi kalau menurut hadits, beliau menikah usia 6 tahun, serumah usia 9 tahun. Gitu. Berarti yang pasti ini Bang yang mana? Bagi kami umat Islam, mau serumah usia 9 tahun, mau menikah di usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu tidak merusak kemudian akidah umat Islam, karena tidak ada yang dilanggar. Itu Bang. Ya kalau menurut logika saya ya Bang ya, maaf nih ya. Iya. Kalau logika saya nih ya. Iya. Kalau misalnya kita berargumentasi nih Bang ya, Abang itu jangan potong argumentasi saya gitu. Kalau Abang potong argumentasi saya artinya kan Abang lebih rendah daripada saya gitu kan. Anda kan bertanya, jadi saya menjelaskan. Nah sekarang saya secara logika ya Bang, saya jawab secara logika ya. Iya, silakan dengan logika Anda. Sayangnya Islam tidak menggunakan logika Anda.
Islam menggunakan syariat dan hukum dari Allah dan juga dari Rasulullah, bukan berdasar logika Anda. Gitu Bang. Kalau berbicara mengenai Islam itu tidak berdasar kepada logika Anda, tidak berdasar logika saya, tapi berdasar kepada hukum. Hukum yang Allah berikan melalui Al-Quran dan hukum yang ditegaskan kemudian Rasulullah melalui haditsnya. Logika Anda nggak kami pakai, apalagi Anda seorang kafir kan? Maaf saja, kalau Anda berlogika tentang hukum Islam, Anda yang mengatakan saya kafir. Anda kan Kristen. Anda kan Kristen, betul nggak? Mengapa Anda mengatakan saya kafir? Karena Anda tidak bersunat, kan itu. Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda kan tidak bersunat. Saya itu bertanya, malah kamu mau bertanya sama saya. Ya karena Anda karena Anda ingin membahas Islam dan menanggapi ajaran Islam berdasarkan dengan logika Anda. Saya katakan Islam tidak berdasar kepada logika Anda. Karena Anda Kristen, Anda orang kafir. Orang kafir mana di dunia ini yang menggunakan logika dalam beragama? Kristen itu tidak cocok pakai logika dalam beragama. Kenapa giliran agama Islam Anda logikakan? Kenapa Anda nggak melogikakan agama Anda yang tidak masuk logika? Kenapa Anda melogikakan agama Islam yang Anda tidak imani? Anda tidak melogikakan agama Anda yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah usia 6 tahun. Oke, bandingkan dengan Tuhan Anda menjadi bayi yang 1 hari. Mau lanjut ini malah bahas yang lain, gimana sih Bang Suman? Ya karena Anda menertawakan diri Anda sendiri, karena Anda melogikakan. Yang menjudge diri Anda sendiri. Anda melogikakan, Anda ingin menganalogi. Anda ingin menganalogi dengan melogikakan agama Islam, sementara agama Anda tidak masuk logika, nggak masuk akal. Anda ingin menelaah ajaran Islam dengan akal, sementara ajaran Anda sendiri tidak masuk akal. Itu gimana ceritanya, Bang? Masuk akal nggak kemudian Tuhan menjadi bayi? Masuk akal nggak kemudian seseorang menikahi anak usia 6 tahun? Masuk akal. Orang tuanya setuju, pihak laki-laki setuju, pihak masyarakat setuju, tak ada hukum yang dilanggar, masuk akal. Tapi kalau Tuhan menjadi bayi, masuk akal nggak? Tuhan dibunuh oleh manusia, masuk akal nggak? Kenapa Anda mencoba menggunakan logika Anda menelaah Islam, sementara Anda melupakan agama Anda tidak masuk logika? Logika hewan pun tak masuk. Masuk nggak dalam pemikiran ayam ada Tuhan menjelma menjadi bayi? Nggak masuk. Lah harusnya kalau otak ayam saja nggak masuk, kenapa Anda yang manusia punya otak justru masuk? Karena agama Anda tidak masuk logika, alias agama Anda irasional. Agama Anda tidak boleh ditelaah dengan logika. Tapi lucunya Anda ingin menelaah Islam dengan logika. Lucu kan? Benar nggak? Benar nggak Bang? Benar nggak Bang? Sama Tuhan lucu. Lucu nggak tuh? Anda ingin menelaah ajaran Islam pakai akal, tapi agama Anda sendiri tidak pakai akal. Tuhan masuk ke dalam rahim, keluar ke bumi, robek perawan. Di dunia dia repotin orang, minta dicebokin, minta dinetein, minta disuapin, diajarin pakai baju, diajarin berjalan. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Masuk akal nggak itu Bang? Coba. Tuhan Anda yang bersihin siapa? Orang, hambanya, ciptaannya. Masuk akal nggak? Anda selesaikan dulu agama Anda, cocokkan dulu dengan akal. Kalau sudah masuk akal, baru Anda berbangga diri. Habis itu Anda masuk ke agama Islam menurut logika saya. Loh, kok jadi menurut logika Anda? Kami berislam bukan karena logika Anda. Kami berislam karena kitab suci kami. Kami berislam karena kitab sunnah. Nah, kalau Anda ingin menggunakan akal, pakai dulu, bahas dulu agama Anda. Masuk akal nggak kemudian Tuhan Anda dibunuh, terkutuk? Coba. Masuk akal nggak itu? Itu dulu yang Anda selesaikan. Kalau kemudian Anda mengatakan, kenapa bisa seorang gadis dipecahkan perawannya? Loh, yang memecahin suaminya loh. Yang mecahin suami sendiri, sah. Lah, Maria dipecahin perawannya sama Tuhan.
Tuhan pecahin perawan. Gimana Tuhan perawan? Anehnya lagi cara mencahinnya bukan dari luar tapi dari dalam. Coba. Seorang gadis perawan, seorang gadis perawan dirusak kemudian keperawanannya dengan alasan pingin ke bumi. Ini apa ceritanya kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Itu dulu yang Anda selesaikan.